bersama-sama dengan Randy ini. Kami mau mengadakan acara singkat ya Ben. Untuk lagu pertama, Semua Baik. Dari semula tak kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita naikkan lagi dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kita akan mendengar kata-kata penghiburan yang akan disampaikan oleh Ibu Eva. Silakan Ibu Eva. Shalom, sidang pergabungan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau sore hari ini kita bisa bersama-sama menyaksikan jenazah dari Ito Bapak Kesia di tempat ini, dan juga Mem Dedi beserta keluarga. Pertama sekali kami mengucapkan kepada Mem Dedi bahwa kami, teman-temanmu semuanya, sekalipun tidak semua bisa hadir, sangat merasakan apa yang saat ini Mem Dedi rasakan. Kami sangat berduka karena kami tahu juga
bahwa Mendeni dan juga almarhum Bapak Kesya adalah sebuah rumah tangga yang sangat layak untuk diteladani, sangat seia sekata, sangat baik. Mungkin saat ini kita tidak lagi satu atap di dalam pekerjaan, tetapi kebaikan kalian dua, sikap kalian dua yang luar biasa, yang mengantarkan kami saat ini bisa bersama-sama dengan Mendeni di sini. Oleh karena itu Mendeni sebagai rekan kerja yang dulu atau sekarang sebagai teman, kami sangat memohon kepada Tuhan agar Mendeni diberikan kekuatan, diberikan penghiburan yang abadi. Karena tanpa doa Mendeni tidak akan kuat. Kami sebagai manusia biasa hanya bisa saat ini mengucapkan turut berduka cita. Kami yakin dan percaya Mendeni begitu banyak kenangan yang indah dengan Tito ini. Mendeni yang perlu ingat adalah bahwa ada mungkin rencana kalian di dalam rumah tangga. Apapun yang menjadi rencana itu, Tuhan telah percayakan saat ini di bahu Mendeni. Jadi tetap tegar, ingatlah ketika mendung telah datang, ketika kabut telah menyelimuti angkasa ini, maka hujan akan datang dan disertai dengan pelangi. Berarti sepeninggal Tito ini akan ada sesuatu yang indah di dalam hidup Mendeni. Itu harus Mendeni imani, dan telah dititipkan oleh Tuhan kepada Mendeni seorang putri, bahwa itu adalah tanggung jawab Mendeni ke depan. Jadi sekali lagi Mendeni, jangan pernah berputus asa, bersandarlah kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah Bapa dari semua orang. Apalagi kepada seorang janda, dia akan melimpahkan berkat ketika janda itu pun berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan pernah berputus asa. Kami yakin dan percaya bahwa Mendeni akan tegar setelah ini. Silahkan Mendeni meluapkan rasa duka hingga besok Tito yang kita cintai ini kita antarkan ke tempat peristirahatannya yang sementara. Kami mungkin tidak bisa berpanjang-panjang, kita masih ada waktu untuk bisa nanti tetap beramah tamah. Pesan kami, Mendeni jaga kesehatan agar betul-betul Mendeni ikhlas untuk memberangkatkan Tito yang kita kasih ini. Sekali lagi buat semua keluarga, kami turut merasakan cita yang mendalam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberikan penghiburan yang abadi kepada Mendeni dan keluarga. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan menyanyi sekali lagi lagu yang kedua. Kita akan membaca sedikit ayat dari Alkitab. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga mulia, Bapa yang penuh kasih, di saat ini Bapa kami hadir di tengah-tengah keluarga dari rekan kami Mendeni, karena Bapa telah terlebih dahulu memanggil suami tercinta Bapak Amril Panjaitan. Bapak, kami akan membaca sedikit firman Tuhan yang akan menguatkan Mendeni. Kiranya firman Tuhan yang akan menguatkan Mendeni juga Kezia dalam melewati kedukaan ini. Dan biarlah Mendeni dan Kezia beserta keluarga senantiasa berpengharapan kepada Engkau, karena Engkaulah sumber kekuatan, sumber penghiburan bagi kami umat-Mu.
Inilah doa kami Bapa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang bisa kita dengar pada saat ini terambil dari Roma 14 ayat 7 sampai dengan 9. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah firman Tuhan untuk Beni juga Kezia. Tentu ini bukan hal yang mudah ya men. Tadi begitu saya datang, kita ketemu, berpelukan, Men Denny langsung bisik kepada saya, kuat nggak saya Bu Hayati? Saya juga tidak bisa menjawab men, karena ketika itu juga mungkin menimpa saya. Pertanyaan yang sama akan saya ajukan juga, apakah saya kuat menghadapi? Tapi Men Denny, seperti firman Tuhan katakan, Tuhan adalah Tuhan bagi orang yang hidup dan yang mati. Percayalah kepada Tuhan men. Secara manusia kita akan berpikir, kayaknya nggak mungkin. Tadi men juga bilang, Kezia masih kecil Bu Hayati. Saya juga punya anak seumur Kezia. Saya bisa merasakan kedukaan Men Denny. Tapi percayalah men, seperti apa yang disampaikan Bu Eva tadi, berdoa kepada Tuhan men. Hanya Tuhan sumber kekuatan kita men. Hanya Tuhan pengharapan kita men. Men Denny harus kuat. Ada Kezia yang memerlukan Men Denny. Kuatlah men, teruslah berpengharapan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan Men Denny juga Kezia melewati hari-hari ke depan tanpa kehadiran Bapak kita ini lagi. Bapak ini Bapak yang sangat baik, betul seperti yang dibilang Bu Eva. Setiap dulu saya bertemu pagi-pagi setelah Bapak ini antar Men Denny, pagi Ibu selalu ramah menyapa. Kita ingat kebaikan Bapak ini men. Kita teruskan apa yang baik yang selalu dilakukan Bapak kita ini. Kuatlah ya men. Tuhan menguatkan Men Denny juga Kezia. Itu firman yang bisa saya sampaikan secara singkat Men Denny. Kita akan dengarkan lagu yang kedua. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup
hidup ini sudah jadi berkat Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kami minta kepada Ibu Lamria untuk doa penutup Ibu. Kita bersatu hati dalam iman percaya kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, ketika kami Tuhan berikan kesempatan untuk hidup, mampukanlah kami Tuhan untuk berbuat yang baik. Seperti Bapak yang sudah meninggalkan kami, yaitu Bapak Adil Panjaitan. Ketika hidupnya Tuhan, Kau sudah memberikan kesempatan kepada Bapak terkasih kami ini Tuhan untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan kesaksian istri, kesaksian tetangga, dan juga kesaksian kami Bapak. Selama kami mengenal Bapak terkasih kami ini Tuhan, dia adalah Bapak yang baik, yang sungguh-sungguh ramah, rendah hati, dan lemah lembut. Karena itu Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan mengizinkan hari ini bahwa dia harus terpisah dengan istri terkasih, anak terkasih, keluarga terkasih, Tuhan pasti lebih menyayangi dia. Dia sudah berhasil mempertahankan imannya Tuhan. Dia sudah berbahagia karena dia sudah beristirahat bersama-sama dengan Tuhan. Dia sudah berada di sebelah kanan Tuhan saat ini Bapak. Bapak yang baik, firman yang sudah ditaburkan oleh Ibu Hayati pada siang hari ini menjelang sore, Tuhan Yesus Kristus, mungkin pada saat ini Mem Deni tidak bisa menerima Tuhan, tapi Bapak yang baik dengan kuasa Roh Kudus-Mu pasti akan dimeteraikan di dalam hati dan kehidupan ibu kami ini Tuhan. Bapak di surga, Kau mengetahui Tuhan bahwa kami yang ada di sini Tuhan saat ini Tuhan berduka, tapi Bapak duka kami Tuhan janganlah seperti duka orang yang tidak berpengharapan Bapak, tapi duka kami adalah duka orang yang berpengharapan. Karena Tuhanlah yang bisa mengubah setiap kehidupan kami. Jikalau mungkin saat ini Tuhan Ibu Deni masih berduka, Tuhan akan bisa mengubahkan dengan suka. Dan juga ketika Tuhan juga mengizinkan ini terjadi dengan Mem Deni, mungkin saat ini Mem Deni kecewa, mungkin bertanya-tanya, kenapa Tuhan harus cepat ini Tuhan ambil? Tapi semuanya Tuhan, Engkau punya jawaban. Karena kami sadar sebagai orang yang percaya, tidak terselami pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak memandang bulu untuk memanggil umat-Mu Tuhan. Muda, tua, sakit, sehat, semua Tuhan panggil seturut dengan waktu Tuhan. Karena itu Bapa di surga, tolonglah Tuhan, tumpangkan tangan-Mu Bapa kepada Ibu kekasih kami Mem Deni, supaya dia Tuhan kuat dan selalu berserah kepada Tuhan. Dengan putri terkasih mereka Keisha Tuhan, yang saat ini Tuhan duduk di bangku pendidikan, Bapa yang baik, teguhkan, kuatkan hatinya di masa-masa pertumbuhannya Tuhan, yang dia membutuhkan kasih sayang juga dari ayah. Tapi Tuhan, Engkaulah menjadi Bapa bagi Keisha Tuhan Yesus Kristus. Kuatkan dia, teguhkan dia Tuhan dalam pergaulannya, dalam persahabatannya. Berikan dia Tuhan teman-teman yang bisa menguatkan dia, meneguhkan dia Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Begitu juga Tuhan kami yang hadir saat ini Tuhan untuk menyatakan belasungkawa kami terhadap Ibu kekasih kami ini Tuhan. Kiranya Bapak di surga, jadikan juga kami Tuhan menjadi teman yang bisa saling menguatkan, yang bisa saling menghibur Tuhan. Karena kami hidup di dalam kasih sayang, cinta kasih yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga Tuhan dengan besok, mungkin rencana Bapak kekasih ke peristirahatan sementara Bapak. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah memberkati acara dengan cara. Begitu juga Tuhan dan keluarga Tuhan, Kau berikanlah juga Bapak perhiburan
yang berasal dari Tuhan. Apapun Tuhan yang mereka butuhkan Tuhan untuk semua Tuhan acara luar biasa.